Salam olahraga. Selamat pagi anak-anak sekalian. Masih bersama dengan Bapak di sini di pembelajaran pendidikan jasmani kesehatan dan juga olahraga kita atau rekreasi kita. Nah, anak-anak sekalian, di pagi hari Senin yang cerah ini tetap pembelajaran kita masih menggunakan media pembelajaran berbasis online ataupun daring. Jadi media kita hanya menggunakan classroom dan juga penjelasannya akan Bapak jelaskan melalui video kali ini. Nah, anak-anak sekalian, sesuai yang sudah Bapak ingatkan di minggu yang lalu tentang pembelajaran kita dari bola besar yaitu sepak bola itu sudah tuntas dengan dua kali pertemuan. Jadi hari ini kita masuk pada materi mengenai bola besar dengan topik yaitu bola voli. Jadi dua bola voli ke depan ya, dua kali pertemuan ke depan akan kita laksanakan. Selanjutnya nanti dua kali bola basket ya. Jadi ini pertama untuk pertemuan kita dalam aktivitas pembelajaran menganalisis dan juga merancang pola penyerangan permainan bola voli. Nah, anak-anak sekalian, Bapak harapkan tetap kalian dalam keadaan semangat dalam mengikuti pembelajaran, sama halnya seperti bagaimana kita biasanya ketika melaksanakan pembelajaran tatap mata ya, tatap wajah dan tatap muka langsung. Nah, akibat dari COVID-19 ini kita doakan nantinya ke depannya keadaan negara kita dari virus ini cepat membaik. Nah, anak-anak sekalian, yang menjadi pembelajaran kita hari ini sesuai yang sudah Bapak singgung di awal tadi, yaitu aktivitas pembelajaran menganalisis dan juga merancang pola penyerangan permainan bola voli. Jadi khusus hari ini di pertemuan kita Senin pagi ini adalah pola penyerangan dalam permainan bola voli ya. Pola penyerangan dalam permainan bola voli. Jadi kalau minggu depan kita masuk pada pola pertahanan dalam permainan bola voli. Jadi sama saja di permainan sepak bola di pertemuan 1 dan 2. Di pertemuan kali ini juga, di pertemuan ketiga ini juga Bapak meyakinkan bahwa setiap kita itu sudah mengerti apa masuk-masuk ataupun bagaimana cara-cara pelaksanaan permainan dari bola voli. Jadi di pelajaran di kelas 12 ini kita hanya sekedar bahwasannya kita mengingat kembali dasar-dasar permainan kita di kelas 12 ya, di permainan dasar-dasar yang sudah pernah kita pelajari di kelas 10 dan di kelas 11. Jadi di kelas 12 yang kita pelajari sudah dalam bentuk permainannya saja ya, itu untuk pembukaan kita ya. Jadi kita masuk pada yang slide pertama, bisa kalian perhatikan nanti di slide ya, bisa kalian diperhatikan di slide nanti, dan juga bisa kalian cermati tentang penjelasannya nanti yang Bapak bakalan jelaskan saat ini. Kita masuk yang pertama. Menurut PBFSI adalah pengertian bola voli adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim ya. Jelas setiap tim itu berisikan ataupun beranggotakan itu 6 orang ya, 6 orang yang dipisahkan oleh sebuah net. Bisa kalian lihat nanti di slide juga. Tujuan dari permainan bola voli adalah melewatkan bola di atas net agar dapat jatuh menyentuh lantai tim lawan ya, lantai tim lawan. Jadi setiap tim itu dapat memainkan bola ataupun memantulkan bola itu dengan mereka sesama timnya itu sebanyak 3 kali. Ya, jelas ini sudah pernah kalian ketahui, bahkan juga sudah pernah kalian laksanakan dalam permainan-permainan bola voli yang sering kalian laksanakan ataupun kalian mainkan. Ya, anak-anak sekalian, jadi itu menurut PBFSI. PBFSI itu adalah organisasi terbesar bola voli seluruh Indonesia ya. Jadi anak sekalian, jelas tujuan permainan itu adalah untuk memenangkan permainan. Terus pola penyerangan, kita masuk pada pola penyerangan. Dalam permainan voli ini sama halnya, tidak ada bedanya dengan sepak bola, bola voli dan juga bola basket. Jelas ada juga teknik penyerangan dan juga teknik pertahanannya. Jadi setiap yang namanya permainan dalam cabang apapun dalam bidang olahraga itu selalu meyakinkan adanya taktik penyerangan, taktik pertahanan ataupun pola penyerangan dan juga pola pertahanannya. Jadi pada kesempatan ini kita bahas tentang pola penyerangan. Pola penyerangan adalah suatu siasat yang digunakan dalam suatu pertandingan untuk mencari kemenangan secara sportif ya. Jadi jelas tanda kutip ini mencari kemenangan itu dengan cara sportif. Jadi kalau di luar dari ketidaksportifan itu tidak dibenarkan dalam bentuk pola penyerangan. Bentuk taktik penyerangan maupun pertahanan mencakup taktik individu maupun kelompok. Jelas permainan
sepak bola itu kelompok, permainan bola voli itu juga kelompok, permainan bola basket itu nantinya juga kita akan bahas, itu juga permainan kelompok. Namun jelas di satu saat nanti, di satu sisi nanti selalu mengharapkan ataupun membutuhkan individu-individu setiap pemainnya, ya, individu setiap pemainnya. Terus prinsip penyerangan adalah usaha untuk mematikan bola di lapangan lawan dengan jalan apapun yang diperkenankan dalam peraturan permainan. Jadi dengan cara apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam permainan bola voli akan kita laksanakan untuk mematikan bola ataupun agar bola dapat menyentuh tanah ataupun lantai dari tim lawan kita. Jadi kalau sudah bola menyentuh tanah ataupun lantai dari tim lawan kita, berarti poin itu termasuk dalam tim kita masing-masing. Sampai di sini paham ya dalam bentuk permainan kita. Yaitu kita bahas tadi yang pertama adalah pola penyerangan. Terus yang kedua kita bahas mengenai langkah-langkah menyusun suatu pola penyerangan. Ya, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama kita harus menganalisis situasi pertandingan sesuai dengan kondisi lawan dan alam sekitar. Ya, jelas kita harus menganalisis pertama kali itu ya kondisi lawan kita dan juga alam sekitar. Nah, kenapa kondisi lawan dan juga alam sekitar itu bersamaan kita harus analisis? Jelas kita harus ketahui juga kemampuan ataupun kelemahan-kelemahan lawan kita itu ada di sisi mana. Terus di ketika permainan ataupun pertandingan di hari hanya ataupun di ketika saat pertandingannya, yang kita lihat adalah alam sekitar kita, ya. Bisa saja ada beberapa sisi lapangan itu menguntungkan pemain lawan ataupun menguntungkan tim kita. Jadi kita harus cermat, ya. Jadi kita harus menganalisis situasi pertandingan itu melalui dari kondisi lawannya dan juga alam sekitar kita. Itu yang pertama, langkah-langkah menyusun penyerangan. Terus yang kedua adalah proses pemecahan mental dalam suatu taktik yang akan dikerjakan. Nah, jelas taktik dan juga strategi yang sudah dirancang oleh pelatih-pelatih dalam permainan sepak bola dan juga bola voli serta bola basket itu akan kita terapkan dalam suatu pertandingan. Nah, yang menjadi permasalahannya saat ini, ketika sudah ada strategi dan juga taktik yang diberikan oleh pelatih kita, bagaimana mental kita untuk melaksanakan hal tersebut dalam pertandingan tersebut? Ya, kalau memang mental kita memang sangat kuat untuk menjalankan strategi dan taktik yang sudah dipelajari, nah maka untuk prosesi ataupun cara permainan kita itu akan sesuai yang seperti kita harapkan. Itu untuk nomor 2, langkah-langkah menyusun suatu pola penyerangan. Untuk langkah yang ketiga, tindakan gerakan secara otomatis terhadap hasil keputusan yang diambil. Ya, jadi kita memerlukan tindakan-tindakan gerakan secara otomatis terhadap keputusan-keputusan yang diambil. Jadi ini kita harus berlapang dada terhadap keputusan-keputusan yang diambil dan juga insting yang kuat terhadap keputusan yang nantinya akan merugikan ataupun menguntungkan kita. Ya. Terus yang keempat adalah adaptasi dengan lingkungan sekitar. Sama seperti yang poin nomor 1, kita harus juga menyesuaikan alam sekitar kita. Terus yang kelima adalah survei pertandingan tentang sistem yang digunakan. Jelas kita harus mengetahui ya setiap pertandingan yang akan kita ikuti itu sistemnya seperti apa pertandingannya. Ya, setelah kita mengetahui sistem pertandingannya, kita juga ya ini akan dibahas ketika yang namanya technical meeting, ya, technical meeting sebelum pertandingan. Jadi jelas kita harus mengikutinya, ya, supaya kita mengetahui pertandingan dan sistem apa yang digunakan dalam pertandingan yang harus kita ikuti. Nah, itu yang harus kita pelajari adalah ada 5 langkah tadi yang harus kita pelajari untuk menyusun suatu pola penyerangan. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita terjun pada pertandingan, jelas langkah-langkah pertama itu yang harus dilaksanakan adalah menganalisis situasi kondisi lawan dan juga alam sekitar. Kita juga harus siapkan mental kita harus juga jeli terhadap gerakan-gerakan otomatis kita, terhadap juga kita harus lingkungan sekitar kita. Yang kelima dan terakhir adalah kita harus mengetahui sistem apa yang digunakan dalam pertandingan tersebut. Nah, terus yang ketiga, ya, yang kita bahas pada slide yang ketiga, bisa kalian lihat dan perhatikan juga di slide kita yang ada di atas di belakang Bapak, ya. Yang kita bahas di 3 ini adalah bagaimana cara melaksanakan smash. Ya, bagaimana cara melaksanakan smash. Nah, ada 4 tahap gerakan yang dilaksanakan ketika pelaksanaan smash. Salah satunya adalah run up, yaitu lari menghampiri, terus melompat, yang ketiga memukul, yang keempat mendarat. Yang keempat pelaksanaan ini adalah proses-proses pelaksanaan ketika kita melaksanakan smash. Ya, ini tergantung ya. Keempat ini akan kita laksanakan ketika kita melaksanakan 5
5 bentuk smash. Nanti akan kita pelajari di beberapa slide ke depannya. Ternyata smash itu bukan hanya satu saja, ternyata ada 5 smash. Ya, ada 5 smash. Nah, jadi ada 4 gerakan yang harus kita perhatikan ketika melaksanakan yang namanya smash. Ya, menghampiri, lari menghampiri, melompat, memukul, dan juga mendarat. Nah, kenapa di slide yang sebelumnya kita bahas smash? Itu karena dalam proses melaksanakan permainan penyerangan, pola penyerangan dalam permainan bola voli itu, ya, unsur-unsur yang digunakan hanya sekedar passing dan juga smash, ya, passing dan juga smash. Kalau kita mau yang namanya melaksanakan pola penyerangan, unsur yang harus kamu teliti dan juga kamu tekankan dan harus kamu mahir ada 2, yaitu passing dan juga smash. Di kelas 10 dan kelas 11 kalian sudah pelajari passing itu ada 2, ya, passing bawah dan juga passing atas. Nah, jadi saya rasa, Bapak rasa di pelajaran passing ini kalian sudah mampu dan sudah mahir, ya. Terus unsur pola penyerangan dalam permainan bola voli yang kedua adalah smash. Jelas seperti slide yang sebelumnya, berapa detik yang sebelumnya Bapak sampaikan bahwasanya smash itu terbagi atas 5. Ya, terbagi atas 5. Yang pertama ada quick smash, yang kedua ada semi smash, yang ketiga ada push smash, yang keempat ada ace smash, yang kelima adalah pull atau penuh smash, ya. Pull ataupun penuh smash. Nah, yang kelima ini ada perbedaan pelaksanaan yang akan kalian cari tahu dan menjadi tugas kalian masing-masing, ya. Bicara mengenai quick smash yang pertama, ya. Bicara mengenai quick smash yang pertama, yaitu teknik smash yang dilakukan oleh pemain depan tengah, ya, pemain depan tengah, ya. Teknik menyerang ini dilakukan ketika seorang setter memberikan umpan penyerang sudah melompat untuk memukul bola, ya, dan penyerang sudah melompat untuk memukul bola. Jadi bola itu hanya, kalau bola quick itu tidak sampai setengah meter di atas dari net kita. Jadi jangkauannya sangat kecil. Ini untuk mencapai pukulan lebih kuat kepada pelompat yang sedang, ya. Terus yang kedua kita bahas mengenai semi smash, ya, semi smash, yaitu teknik smash yang dilakukan ketika seseorang setter itu memberikan umpan bola tidak terlalu tinggi di atas dari bola quick, ya, di atas bola dari quick. Nah, penyerang yang akan memukul bola sudah mulai melompat setelah mengetahui arah bola dan kemudian memukulnya. Kalau yang tadinya quick itu kita lompat dulu baru dapat bola, ya, kita melompat dulu baru dapat bola. Kalau semi smash itu kita sudah mulai melompat ketika kita tahu arahnya kemana nanti akan diberikan setter kita, ya. Terus yang ketiga, smash yang ketiga adalah push smash, ya, yang biasanya disebut tip tempo. Itu teknik smash yang dilakukan ketika setter memberikan umpan bola sangat tinggi, ya, bola sangat tinggi. Jadi ini berjangkau ketiganya. Quick tadi sangat rendah, smash itu di atas dari quick, dan push ini adalah sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Dan penyerang berlari dan melompat ke arah bola dan memukulnya. Jadi ada awalan dari belakang garis, ya, akan ada awalan jauh dari belakang. Dan ini biasanya setter sudah mengetahui itu yang melaksanakan penyerangan ini siapa orangnya. Dan jelas yang orang melaksanakannya nanti itu sudah melakukan awalan dari belakang, berlari dan melompat serta memukulnya. Itu yang ketiga, ya, itu smash yang ketiga. Terus smash yang keempat adalah ace smash, yaitu teknik smash yang dilakukan oleh seorang ace, ya. Seorang ace nanti kan kalian pelajari itu ace itu apa, pada tim bola voli dengan melakukan pukulan keras ke daerah lapangan lawan. Jadi kalau yang namanya ace smash itu ya dilaksanakan oleh ace, ya. Yang terakhir yang kelima adalah full smash, ya, full smash ini atau penuh. Yaitu teknik smash yang dilakukan gerakan menipu lawan dengan membuat lawan menembak teknik serangan yang digunakan antara quick smash atau semi smash. Jadi yang namanya full smash ini bisa dilaksanakan antara quick dan juga semi. Jadi ini sebenarnya lihai oleh setter untuk menilainya, ya, ataupun ini akan dilihat oleh setter ketika tim blok dari pertahanan lawan itu dari posisi mana. Jadi ketika nanti setter memberikan bola itu hanya ada 2 pilihannya antara quick dan juga semi, ya. Jadi full smash ini akan ditentukan ketika posisi lawan, pola pertahanannya seperti apa yang dilaksanakan oleh setter permainan kita, ya.
Terus anak-anak sekalian, setelah kita belajar tentang dua yang namanya unsur penting dalam pola penyerangan tadi, yaitu passing bawah dan passing atas, juga ada smashnya tadi terbagi atas 5. Selanjutnya kita bahas adalah variasi latihan pola penyerangan, ya. Kenapa pembelajaran di kelas 12 ini kita hanya membahas tentang pola ataupun variasi-variasi latihan permainan langsung, ya? Karena di kelas 10 dan juga di kelas 11, dasar dan teknik-teknik dasar kalian pembelajaran kelas 10 dan kelas 11 itu hanya sekedar teknik dasar dalam permainan bola voli. Jadi kelas 12 ini kalian sudah masuk dalam permainan langsung, ya, permainan langsung. Nah, biasanya variasi latihan yang biasa dilaksanakan untuk pola penyerangan bisa kalian lihat juga dan kalian cermati dan juga kalian identifikasi gambar slide yang ada di belakang Bapak, ya. Yang pertama itu adalah variasi latihan pola penyerangan bola voli 4/3 pemain. Jadi 4 orang itu penyerang dan 3 orang itu bertahan. Jadi kita langsung mainkan. Biasanya ini hanya sekedar permainan saja. Jadi biasanya poinnya kita gunakan 12, ya, kita gunakan 12 langsung 4/3, ya. Bapak ulang, 4 orang menjadi penyerang dan 3 orang menjadi bertahan. Nah, ini biasanya kenapa hanya 4 orang untuk menyerang? Karena 4 orang ini lebih efektif untuk yang namanya pelaksanaan pola penyerangan, ya, pola penyerangan. Jadi itu untuk variasi yang pertama, yaitu 4 orang penyerang dan 3 orang bertahan. Terus selanjutnya variasi latihan kedua kita perbanyak orangnya, ya, kita perbanyak pelakunya. Ya, berarti 5 orang penyerang dan 4 orang bertahan. Ya, kita tambah 1 untuk penyerang dan 1 untuk bertahan. Berarti ada 5 orang versus 4 pemain. Ya, dari dua variasi latihan ini bakalan meningkatkan yang namanya pola penyerangan. Karena apa? Karena di sisi latihan ataupun variasi latihannya, orang-orang penyerang itu lebih banyak dibandingkan orang-orang yang bersifat bertahan. Ya, jadi kemudiannya nanti semuanya berpusat pada pola penyerangan. Nah, anak-anak sekalian, ada 2 variasi latihan yang saat ini Bapak beritahu kepada kita. Yang pertama tadi ada 4 orang penyerang dan juga 3 orang bertahan. Dan yang kedua tadi ada 5 orang penyerang dan juga 4 orang bertahan. Ini tujuannya adalah bagaimana kita supaya mampu memanage ataupun melaksanakan yang namanya pola penyerangan dalam permainan bola voli. Untuk mempersingkat waktu, pada saat ini pertemuan ketiga ini langsung Bapak berikan di slide, ada tugas kita, ada 5 tugas. Kalian laksanakan, kalian kerjakan di catatan kalian masing-masing, ya, kalian kerjakan di masing-masing di catatan kalian masing-masing. Tugas yang pertama adalah tuliskan langkah-langkah pelaksanaan passing bawah yang benar yang sudah kalian pelajari di kelas 10 dan kelas 11. Yang kedua juga kalian tuliskan langkah-langkah pelaksanaan passing atas yang baik dan benar, juga sudah kalian pelajari di kelas 10 dan kelas 11. Terus yang ketiga kita belajar tentang langkah-langkah pelaksanaan smash quick. Yang keempat bagaimana pelaksanaan semi smash. Yang kelima bagaimana pelaksanaan push smash. Nah, 5 tugas ini di pertemuan ketiga ini kalian kerjakan langsung di catatan kalian, lalu kalian kirimkan nanti ke WhatsApp ataupun chat pribadi kepada Bapak melalui WhatsApp berbentuk foto kolek lengkap dengan nama, kelas dan juga hari tanggalnya. Ya, anak-anak Bapak, apabila ada pertanyaan bisa kita berinteraksi dalam classroom kita, dan apabila ada pertanyaan yang lebih spesifik lagi ke depannya bisa kalian bahas kepada grup WhatsApp kita masing-masing. Akhir kata Bapak ucapkan banyak terima kasih. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran Penjas walaupun dalam media video dan juga melalui jarak jauh online. Bapak harapkan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran dan tetap kerjakan secara cepat juga tugasnya, jangan menumpuk tugas agar tidak bertumpuk-tumpuk ditumpuk oleh pembelajaran yang lain. Bapak harapkan interaksinya di dalam classroom dan juga grup WA ataupun WhatsApp kita masing-masing. Akhir kata Bapak ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata tutur bahasa dan gerak Bapak yang salah, mohon dimaafkan. Minggu depan kita lanjut dengan
materi pola pertahanan dalam permainan bola voli. Hari ini pola penyerangan permainan bola voli kita anggap tuntas. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sejahtera bagi kita seluruhnya. Salam olahraga.